Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi. Nah, nanti kita akan membahas tentang tempat-tempat bersejarah perjuangan di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita di daerah kita sendiri tidak mengetahui bahwa ada tempat sejarah di kota Jogja, itu namanya bukan orang cinta di daerahnya sendiri. Nah, untuk itu yang kalian yang masih mengaku bahwa Jogja itu istimewa, ternyata banyak sekali tempat-tempat sejarah yang sesungguhnya biasanya kita lewati, ternyata tidak tahu ternyata itu ini tempat bersejarah. Nah, saya juga kaget karena biasa saya lewat daerah situ, ternyata ini ada sebuah hotel yang sangat mencengangkan bagi saya. Memang hotel itu besar. Nah, saya kira memang hotel itu bangunannya memang besar, tinggi seperti itu hal yang lumrah. Tapi kalau kita lihat, ternyata saya kaget di buku ini, di buku tempat-tempat sejarah perjuangan daerah istimewa Yogyakarta, ini dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbitannya. Nah, ini sangat bagus sekali. Ternyata di sini di halaman 41 itu ada sebuah hotel yang sangat memukau. Biasanya lewat kita di pinggir jalan di bangjo itu ya, lampu abang hijau itu kalau orang Jogja menyebutnya bangjo atau lampu merah itu. Nah, traffic light ya. Lewat situ biasanya kita berhenti di situ. Ya, sebenarnya lihat samping kanan, samping kiri, samping kanan, samping kiri, lihat betapa besarnya gedung itu. Ternyata itu adalah sebuah salah satu saksi sejarah yang amat hebat sekali pada zamannya. Walaupun dibangun zaman dulu sampai sekarang masih, ternyata apa? Itu adalah hotel. Hotel apa? Hotel Melia Purosani Hotel. Nah, pasti kalian tahu ya, orang anak-anak Jogja ini. Nah, sebelumnya saya juga akan memberikan sedikit aja ulasan. Ternyata itu adalah gedung pabrik Purosani pada masa agresi militer Belanda kedua. Pabrik besi yang diproduksi senjata dan sangat mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Tempat ini sekarang sudah digantikan dengan berdirinya Melia Purosani Hotel dan tidak tertera tenger atau tulisan yang menunjukkan tempat sejarah perjuangan bangsa. Jadi disulap lah, ibaratnya itu disulap jadi hotel. Kita yang sebagai anak muda kaum milenial itu nggak ngerti ternyata itu hotel yang sejak dulu sudah ada, sejak agresi militer Belanda kedua gitu ya. Ya, saya juga kaget, ini hotel ya udah biasa ditempati orang yang menginap gitu. Ternyata itu dulu bekas bekas gedung pabrik ya. Gedung pabrik apa? Pabrik besi ternyata. Oke, saya sedikit bacakan deskripsinya. Pada tahun 1941, gedung ini digunakan sebagai perusahaan konstruksi dan jasa oleh NV Constructie Atelier der Voorzevier van den. Agak sulit bacanya ya, ini bahasa Belanda. Pemilik gedung ini pertama kali adalah George Watson, seorang berkebangsaan Inggris, sehingga gedung ini dikenal dengan nama pabrik Watson ya. Waktu itu dulu namanya pabrik Watson ya. Nggak tahu ternyata kalau gedung itu dulu bekas pabrik besi ya. Pada tahun 1942 itu berarti belum Indonesia merdeka ya, benar. Ketika pendudukan Jepang, waktu Jepang di Belanda, habis Belanda kan Jepang ya. Jepang, gedung ini digunakan untuk pabrik pembuatan mesin kapal berukuran 115 PK dengan nama mesin Jakidama yang dipimpin oleh Yashikawa. Nah, ini orang Jepang namanya Yashikawa. Nah,
Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, gedung ini oleh pemerintah Republik Indonesia digunakan sebagai pabrik besi yang memproduksi senjata, antara lain granat, gambiok, mortir, karoben, revolver, dan pedang dengan nama Perusahaan Besi Indonesia. Produksi barang-barang tersebut merupakan pendukung perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang faktor pendukung integrasi nasional, ternyata bukan hanya bahasa Indonesia saja, bukan hanya falsafah bangsa Indonesia, tetapi ternyata ada hal-hal yang detail seperti ini. Kalau kita lihat sejarah itu banyak sekali. Ada gedung-gedung yang merupakan saksi ya sejarah yang kita ternyata nggak kenal itu gedung apa. Ternyata itu juga menjadi faktor pendukung integrasi nasional. Nah, ternyata waktu dulu memang ada agresi Belanda kedua, terus Jepang, terus akhirnya Indonesia merdeka, terus dijadikan pabrik ya, jadi pabrik besi Indonesia. Tapi sayangnya ya sekarang dijadikan hotel Purosani ini. Tapi ya memang kalau tidak dijadikan hotel nanti tidak terawat juga, dan karena ini warisan budaya bangsa juga, kalau tidak diwariskan kepada kita generasi muda juga tidak bisa menikmatinya. Nah, dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.